Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kabar baik bukan? Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua tetap ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita bawa hidup kita untuk tetap mengarahkan hidup pada Tuhan sekalipun banyak hal yang kita alami masih belum terbebaskan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, kami naikkan syukur buat kesempatan hari ini. Biarlah Tuhan penuhi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Bahkan firman-Mu mengarahkan hidup kami untuk terus berharap kepada Engkau, dan mengarahkan betapa pentingnya hidup dekat dengan Engkau, karena itulah sumber dari kepuasan hidup yang sesungguhnya. Tuhan, sekali lagi kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kepuasan. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9. Demikian firman-Nya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebodohan. Jangan biarkan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kasih Kristus, ayat ini menunjukkan tentang ketidakpuasan diri. Dan bila kita berbicara tentang kepuasan, tentunya ukuran dari kepuasan dalam setiap orang berbeda. Bahkan hampir setiap orang merasakan tidak puas akan apa yang diterima oleh dirinya. Kepuasan yang diinginkan oleh banyak orang cenderung kepada kepuasan untuk kehidupan jasmania. Hidupnya ingin merasakan keindahan dan kemewahan yang ada di dunia. Biasanya kepuasan yang diinginkan adalah hal-hal yang bersifat materialistis, diantaranya kekayaan dan harta benda yang berlimpah dengan fasilitas rumah yang mewah, yang dilengkapi dengan taman dan berbagai binatang ada menghiasi taman tersebut. Bahkan sampai urusan kebutuhan hidup pun sudah ada yang menyediakannya. Entah untuk makan, minum, tidak perlu bersusah payah untuk membuatnya karena semuanya sudah tersedia. Demikian juga dalam hal lainnya, tinggal bicara saja dan orang-orang yang ada di rumahnya akan segera menyediakannya. Kepuasan seperti inilah yang mungkin diharapkan oleh setiap orang. Ternyata ketika seseorang sudah mengalami semua yang disampaikan tadi, ia mengalami penyesalan dan semua yang diterimanya tidak menjamin akan kepuasan yang sejati terjadi pada dirinya. Mungkin para pendengar renungan akan bertanya, mana mungkin orang yang sudah berlimpah dengan segala kekayaan dan harta benda di mana hidupnya serba mewah dan indah tidak menerima kepuasan? Jawabannya ada, yaitu Salomo. Ia mengungkapkan akan apa yang ia rasakan pada dirinya. Salomo adalah raja yang paling kaya. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 mengatakan, Raja Salomo melebihi raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Tetapi di masa tuanya, Salomo mengungkapkan tentang kebahagiaan yang penuh tawa pun dianggapnya suatu yang bodoh. Ia membangun taman yang penuh dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Kolam-kolam yang dapat mengairi taman dipenuhi dengan budak-budak. Bahkan Salomo mengumpulkan emas dan perak yang berlimpah. Demikian juga untuk menerima kepuasan, Salomo disertai dengan biduan dan biduanita tercatat dalam Pengkhotbah 2 ayat 1-8. Tetapi semua yang dialami, Salomo tidak merintangi matanya dengan apapun yang dikehendakinya. Penyesalan yang dialami Salomo tercatat dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, tidak ada keuntungan di bawah matahari. Kekasih, bila melihat apa yang dialami oleh Salomo, banyak ketidaktahuan oleh kita tentang apa yang dirasakan oleh Salomo, raja yang paling kaya raya di bumi. Salomo memiliki hikmat dan intelektual yang tinggi, tetapi dalam pengertian
dia merasa menjalani hidup tanpa menyadari dengan sungguh-sungguh apa yang terpenting dalam hidup itu. Tanpa menyadari sungguh-sungguh hidup ini mau apa, tidak jelas dan merasa tidak ada kepuasan yang sejati. Salomo telah menghabiskan waktu sepanjang hidup mengejar semua itu, tetapi sebaliknya semua yang diterima sepertinya sia-sia, dan itulah yang membuat diri Salomo sadar bahwa dirinya bersikap bodoh. Salomo menyadari yang penting bukan mengejar semua kekayaan dan kemewahan dunia. Yang terpenting adalah bagaimana hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kekasih, menjadi apa kita bagi dunia bukanlah tujuan kita selama hidup. Rasul Paulus menasihati kita agar kita berdiri teguh dalam Tuhan, tercatat dalam Filipi 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Maka kita sebagai pengikut Yesus, apapun yang kita alami dan hadapi dalam dunia, sekalipun banyak hal belum mengalami kepuasan hidup, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, tercatat dalam Filipi 4 ayat 4. Hendaknya pikiran kita terfokus bukan kepada kekurangan yang kita miliki atau pada apa yang tidak kita miliki, melainkan cukup pada bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Mari, penting untuk kita ingat senantiasa, janganlah cemas tentang apapun juga. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekasih, mungkin kita memiliki perasaan tidak mampu untuk dapat menanggulangi setiap permasalahan yang ada. Tetapi hendaknya jangan membiarkan perasaan itu menjadi larut dan berkelanjutan. Melainkan kita harus menyerahkan dan mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Karena damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Tercatat dalam Filipi 4 ayat 7. Kekasih, kepuasan bukan dilandaskan kepada kehidupan jasmania semata, karena nilai diri dan identitas kita ada di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus kita akan mengalami dan menerima kuasa Allah. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, apapun yang kita lakukan, tetaplah mengandalkan kuasa Tuhan dan percaya bahwa itu pasti berhasil. Mari, janganlah kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apapun yang kita miliki saat ini, jangan merasa belum cukup dengan apa yang dimiliki saat ini. Karena itu bentuk ketidakpuasan. Untuk diingat oleh kita dan mengalami kepuasan dalam pengiringan pada Tuhan ialah bahwa kewargaan kita adalah surga. Tercatat dalam Filipi 3 ayat 20. Dan juga yang harus disadari bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Tercatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kekasih, sekarang setelah kita menerima firman Tuhan, tidakkah kita menerima kepuasan dalam hidup mengiring Tuhan? Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Sungguh sangat menguatkan iman percaya kami, agar kami semakin kokoh kuat di dalam Engkau. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami untuk senantiasa melekat dengan Engkau, agar kebenaran firman-Mu terus mengisi seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, di mana melalui kebenaran firman-Mu kami dapat dituntun, bahkan diarahkan lebih jelas tentang identitas kami yang sesungguhnya, yaitu anak-anak Allah yang memiliki kewargaan surga. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh hari ini kami sangat dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ketika kami berada di dalam keluh kesah saat menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Biarlah kami senantiasa bahagia, karena itu merupakan proses keimanan kami, agar iman kami semakin kokoh kuat di dalam Engkau. Pimpin kami supaya kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu lewat pikiran, perkataan, dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.